warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tanur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips untuk keluarga dengan anak kelainan majemuk. Yang pertama, dijelaskan tentang individu dengan kelainan majemuk. Menurut IDEA dijelaskan, buta dan tuli adalah kombinasi gangguan penglihatan dan pendengaran yang berdampak pada kesulitan berkomunikasi dan kebutuhan belajar serta dalam segi perkembangan. Kunci utama seseorang dikatakan buta dan tuli akibat kurangnya mereka mengakses informasi secara audio dan visual. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwasanya seseorang yang memiliki hambatan buta dan tuli tidak semuanya memiliki hambatan dalam segi penglihatan dan pendengaran yang total. Selanjutnya yang kedua, gambaran orang tua terhadap anak dengan kelainan majemuk. Menurut Winter, tahun 2006 menjelaskan bahwasanya orang tua yang memiliki anak dengan kelainan majemuk ada 10 tahap. Yang pertama, tahap keterkejutan, yaitu orang tua merasa terkejut ketika dihadapkan dengan anak yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, tahap kemarahan, yaitu orang tua merasa marah bahkan depresi dan tidak bisa tidur ketika dihadapkan dengan anak yang memiliki hambatan. Yang ketiga, tahap penolakan. Orang tua menolak dan tidak terima ketika mendapati anak yang memiliki keterbatasan. Yang keempat, tahap pencarian bantuan, yaitu orang tua mulai sadar dan mencari bantuan berupa dokter atau pelayanan medis untuk mengobati anak yang memiliki hambatan. Yang kelima, tahap kesadaran. Orang tua mulai sadar dan menerima ketika dihadapkan dengan anak yang memiliki keterbatasan di keluarganya. Yang keenam, tahap mengambil keputusan. Orang tua mengambil keputusan yang sulit dan mudah. Contohnya misalnya orang tua terpaksa berhenti bekerja demi merawat anaknya. Yang ketujuh, tahap pengambil alih keputusan, yang mana orang tua mengorbankan kepentingannya demi masa depan anaknya yang membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya, tahap yang kedelapan yaitu tahap persiapan. Orang tua menyiapkan kebutuhan anak dari saat ini dan saat yang akan datang. Yang kesembilan, tahap penerimaan. Orang tua akan menerima dan mencintai anaknya dan akan melakukan apapun untuk anaknya tersebut. Dan tahap yang ke-10 adalah tahap pertumbuhan, yaitu orang tua sudah mulai menikmati hidupnya sebagai orang tua dan melihat anaknya bukan lagi sebagai beban, serta menganggap anaknya menjadi bagian dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Safira Al-Mu'arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan orang tua bagi anak dengan hambatan majemuk. Atwood dan Thompson menyatakan ada 5 kunci yang membedakan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mereka merupakan long term players, yaitu mereka memiliki tantangan jangka panjang yang harus dihadapi. Yang kedua, mereka cenderung menutup diri. Yang ketiga, mereka lebih fokus terhadap anak mereka dibandingkan hal lainnya. Yang keempat, mereka memiliki keterlibatan emosi yang meningkat. Dan yang terakhir, mereka memahami bahwa kesejahteraan anak mereka lebih penting tergantung pada keberlangsungan keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga sangat mempengaruhi pengalaman personal dan budaya anak. Anak-anak buta tuli memiliki potensi yang dapat direalisasikan. Ikatan keluarga dan anak sangat penting untuk perkembangan dan pencapaian anak. Ikatan tersebut dapat berupa respon positif orang tua terhadap anak dan perawatan intensif yang diberikan sejak anak lahir. Setiap tahapan dari kehidupan anak sangat penting. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta tidak menghabiskan waktu dengan menyalahkan diri sendiri. Karena itu, Daniel Babel memiliki 3 tips untuk orang tua. Yang pertama, meletakkan permasalahan sebagai sebuah kenyataan. Yang kedua, memiliki rasa humor. Yang ketiga, mencintai. Materi selanjutnya adalah dampak anak dengan hambatan majemuk bagi saudara kandung. Menurut Carpenter, terdapat 7 hal yang terjadi pada saudara kandung anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan akan informasi kebutuhan khusus yang diberikan sesuai dengan usianya. Yang kedua, perasaan terisolasi dari sumber informasi yang diberikan oleh anggota keluarga lainnya dan juga terisolasi dari saudara kandung lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, perasaan bersalah atas keterbatasan yang terjadi dan ketika
tidak mampu lagi membantu orang tua dalam merawat saudara kandung yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, perasaan benci terhadap saudara kandung yang berkebutuhan khusus karena mendapat perhatian lebih dari orang tua. Yang kelima, perasaan tertekan untuk mencapai suatu hal yang baik untuk memenuhi harapan dirinya sebagai saudara dari anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, tuntutan yang lebih besar untuk membantu saudaranya yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, fokus pada masa depan walaupun dihadapkan pada kondisi keluarga yang berubah akibat hadirnya saudaranya yang berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnuatimah. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang peranan saudara kandung terhadap individu dengan hambatan majemuk dan peranan nenek kakek terhadap individu dengan hambatan majemuk. Jadi, saudara kandung perlu memahami tentang kondisi adiknya. Lalu, saudara kandung dapat merasakan aktivitas bersama dengan adiknya dan juga teman-temannya. Jika saudara kandung merasa adiknya tersakiti oleh saudara kandung lainnya, maka ia dapat memberitahu orang tuanya. Contohnya, saat adiknya masuk rumah sakit, saudara kandungnya bisa menanyakan kabar adiknya dan menanyakan apa saja kebutuhan adiknya saat di rumah sakit. Ya. Saat orang tuanya berdiskusi mengenai masa depan adiknya, saudara kandungnya bisa juga diajak untuk berdiskusi. Orang tua juga harus memberikan waktu antara adik dan saudara kandungnya untuk bermain bersama. Di awal kelahiran anak dengan hambatan majemuk, kakek dan nenek pasti merasakan hal yang sama terhadap orang tuanya. Namun, kakek dan nenek cenderung lebih memberikan dukungan kepada orang tua tersebut. Persamaan perlakuan yang diberikan oleh nenek, kakek, dan orang tua akan sangat membantu anak dalam belajar tentang keberadaan orang lain di sekitarnya dan cara berkomunikasi dengan mereka, sehingga anak tidak merasa di dalam dunianya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antung Bunga Vitasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips guru untuk anak dengan kelainan majemuk. Dalam pengelola kelas anak dengan berkebutuhan khusus, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru waktu di dalam kelas, yaitu dapat dikelola dengan baik sehingga pelajaran dalam kelas berjalan dengan baik. Menurut Hermawan 2012, petunjuk umum yang dilakukan guru untuk dikelola dalam kelas adalah sekolah segregasi, sekolah integrasi, dan sekolah inklusif. Guru hendaknya melakukan manajemen, yaitu yang pertama manajemen operasional, manajemen lini, dan manajemen kelas. Guru di kelas sebagai pemimpin bagi siswanya, sehingga mampu untuk menggerakkan siswanya untuk belajar dengan menjaga dan menciptakan kondisi kondusif untuk siswa belajar dengan secara optimal. Guru dalam pengelola di dalam kelas hendaknya melakukan tugas, yaitu tugas sesuai dengan kompetensinya, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 4. Guru hendaknya melakukan tugas dengan sesuai dengan hati nurani, pada pengabdian dan sikap kepribadian yang mulia. Yang kelima, dalam usaha penciptaan dan situasi kondisi kelas yang kondusif sebagai persyaratan pembelajaran secara optimal. Guru hendaknya mengutarakan dan mengoptimalkan kemampuan siswa, sehingga terhindar dari keterpaksaan dan ketidaksadaran. Keenam, guru hendaknya berpakaian sopan, bersih, dan tidak gelap dan tidak menyilaukan. Yang ketujuh, guru hendaknya berperilaku sabar dan tidak ekstrinsik. Yang kedelapan, guru hendaknya menghindari kata-kata kotor dan tertawa berlebihan. Yang kesembilan, guru hendaknya selalu menjaga kebersihan. Ini saya akan menjelaskan tentang peranan anak. Menurut Victor dijelaskan ada 10 tahap bagi anak apa sih tapi